kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Kala itu yang ditonton Beru bukanlah sebuah film, melainkan berita di TV One, di mana penyiar berita saat itu berkata, "Pemirsa, setelah insiden Dungeon Break di bandara kemarin, kini pihak Asosiasi Hunter mengumumkan peraturan baru terkait dungeon tipe lapangan." Seperti yang kita tahu, pada umumnya dungeon bertipe lapangan dapat membuat si pemiliknya kaya raya karena pengumpulan material bisa dilakukan secara berkala. Dan saat ini Asosiasi Hunter akan melakukan interogasi dan penanganan khusus kepada seluruh guild yang memiliki dungeon bertipe lapangan. Panel pun berpindah di ruangan kantor Guild Reaper, di mana saat itu Lee Min-sung mendapatkan sepucuk surat Kuchi Hotahe dari Asosiasi Hunter. Dan setelah membaca surat tersebut, raut muka Lee Min-sung tampak kesal sekali, bre. Oi, apa maksudnya ini? Petugas dari asosiasi yang kita sebut namanya Hansol, dia berkata, "Begini Hunter Lee Min-sung, guild kalian ini memiliki banyak sekali dungeon tipe lapangan, dan kami tak mau masalah besar seperti Dungeon Break terjadi." Lantas petugas asosiasi yang satunya, kita sebut saja namanya Subin, dia berkata, "Manajemen Asosiasi Hunter memerintahkan kita untuk melakukan pembersihan dungeon bertipe lapangan di Kota Paju, dan dungeon itu milik kalian bukan? Maka dari itu kami mengirimkan surat yang tadi." Ngomong-ngomong, Anda sudah setengah tahun loh tidak aktif dalam kegiatan Hunter. Saya sarankan Anda berpartisipasi dalam penaklukan dungeon itu agar lisensimu bisa tetap aktif. Mendengar itu, Lee Min-sung bergumam, "Sudah jelas ini strategi ketua Wojincul untuk memancingku keluar. Dari semua tempat juga, kenapa harus memilih dungeon di Kota Paju, di mana tempat itu adalah pabrik terbesar Stardust kami? Pokoknya, tolak. Aku harus menolak proposal ini. Aku tak peduli jika itu berarti pemberontakan terhadap asosiasi." Namun sebelum Lee Min-sung mengutarakan keinginannya itu, secara tak terduga Lim Tae-gyu berkata, "Kami akan mengikuti perintah ketua asosiasi." Sontak jawaban dari ketua Guild Reaper tersebut membuat petugas dari asosiasi tersenyum lega. Arigato. Begitulah ucapnya. Di sisi yang lain, sembari menatap Lim Tae-gyu dengan perasaan murka, Lee Min-sung bergumam, "Tidak heran kau kembali dari tugas luar negerimu secepat ini. Ternyata kau balik ke Korea hanya untuk mempermalukanku ya. Sialan kau, Lim Tae-gyu." Lalu sambil meninggalkan ruangan itu, para petugas asosiasi berkata, "Oke, kalau begitu sekian obrolan ini. Nanti kami kabari lagi kelanjutannya setelah asosiasi mengutus hunter level atas agar dapat segera membentuk party bersama kalian untuk penaklukan dungeon di Kota Paju." Senyap, suasana di ruangan tersebut mendadak jadi sepi. Lee Min-sung terlihat depresi, sedangkan Lim Tae-gyu memasang wajah masam dan penuh kekecewaan. Di situ Lee Min-sung berkata, "Lim Tae-gyu, apa kau sudah gila? Apa kau tidak tahu seberapa berharganya dungeon tipe lapangan itu?" Lim Tae-gyu membalas, "Apa kau pikir tujuan asosiasi hanya membasmi para monster di dungeon kita, ha? Lucu sekali kau ini. Apa kau tak pernah memikirkan bahwa mereka sudah pasti mengetahui dan mengendus tindakan yang mencurigakan? Bukankah sudah kubilang jangan pernah meremehkan asosiasi?" Lee Min-sung, kau tidak hanya mengabaikan peringatanku, tapi kau juga berbuat seenaknya kepada anggota guild ketika aku pergi kan? Mau sampai kapan kau menganggapku sebagai supirmu, Min-sung? Sosok Hunter Rank S itu menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Hanya dengan ucapan begitu, Lee Min-sung langsung kicep, bre. Dia ketakutan. Namun, ketegangan itu mereda ketika ponsel milik Lim Tae-gyu berdering. Telolet, itulah bunyinya. Spontan Hunter gondrong ini langsung membuka HP Nokia-nya. Lalu setelah membaca pesan dari ponselnya, Lim Tae-gyu berkata, "Aku baru saja mendapatkan SMS dari tim pengintai. Mereka mengatakan bahwa Hunter Rank S yang baru telah muncul di Korea. Maka dari itu, aku akan pergi dulu ke Asosiasi Hunter untuk merekrutnya."
Jadi Minchung, kuperintahkan padamu, siapkan uang dan kontraknya. Sebelum meninggalkan ruangan, dengan nada sedikit lirih, Lim Tae Kyu berkata lagi, Minchung, ini masih belum terlambat, tobatlah selagi sempat. Mari kita lakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini bersama. Setelah mengatakan itu, Lim Tae Kyu meninggalkan Lee Min-sung seorang diri di ruangan tersebut tanpa siapapun yang tahu amarah, dendam Lee Min-sung pada dunia. Di situ Lee Min-sung bergumam, "Nani, muncul hunter S-rank yang lain." Sialan, kenapa para S-rank ini sangat memuakkan, padahal mereka hanyalah hama yang beruntung. Kapan fragmen si alien itu datang? Cepatlah, aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin segera melihat mayat Lim Tae Kyu agar masa kejayaanku kembali seperti sedia kala. Di saat sedang asik dengan fantasi dan mimpi-mimpinya, lamunan Lee Min-sung pudar karena tiba-tiba HP Asia Hidayahnya berdering. Sempat bertanya-tanya dalam hati dan merasa deg-degan juga. Namun ya karena kepo, Lee Min-sung menguatkan hatinya untuk membuka ponsel miliknya. Dan seringai bahagia penuh kepuasan terpancar dari muka Min-sung karena dirinya mendapati pemberitahuan bahwa hunter rank S yang baru adalah alien pujaan hatinya. Min-sung berkata, "Bocah, akhirnya kau bergerak juga ya. Sepertinya hal yang menarik akan segera dimulai." Hahaha. Panel pun berganti di markas Asosiasi Hunter, lebih tepatnya di sebuah ruangan evakuasi rank. Di sana sekumpulan para wartawan dan perekrut sangat antusias ingin melihat sosok hunter rank S yang baru. Di tengah euforia lautan manusia, Choi Jong-in berjalan ke arah TL dan menyapanya. "Selamat atas terbangkitnya Anda menjadi S-rank, Hunter Park Do-jin san." "Itu, kalau kulihat-lihat, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat deh." TL dengan nama samaran Dojin menjawab, "Apa Anda sedang mengigau? Ini pertemuan pertama kita loh. Tapi meskipun begitu, saya tahu banyak tentangmu, Hunter Choi Jong-in." Tuan Kacamata membalas, "Oh, jadi begitu ya. Maafkan kelancangan ucapanku tadi. Dan ngomong-ngomong nih, apa kau tertarik dengan guild kami? Jika berminat, hari ini langsung kami buatkan kontraknya loh. Ayo, nggak usah malu-malu." Dengan ekspresi datar, TL membalas, "Terima kasih atas tawarannya, tapi saya tidak bisa. Karena sejak dulu, saya ingin bergabung dengan guild milik beliau." Sambil mengatakan itu, TL menunjuk jarinya kepada seseorang yang baru saja datang, yang dimana sosok tersebut adalah Hunter Lim Tae Kyu dari guild Grim Reaper. Lim berkata, "Kelihatannya aku masih sempat ya." Lalu saat dia menoleh ke arah depan, dia baru sadar bahwa hunter baru targetnya itu ingin masuk ke guild miliknya. Yang tentunya di sini Lim Tae Kyu agak sedikit percaya dan gak percaya karena guildnya lebih dipilih dibandingkan guild milik Choi Jong-in. Seminggu kemudian di kota Paju dungeon tipe lapangan yang dimaksudkan. Di situ beberapa hunter gabungan telah bersiap memulai raid. Hunter rank A yaitu Big Miho atau wakil ketua dari guild White Tiger. Dia juga kalau nggak salah anaknya Baek Yeon Ho. Dengan tersenyum, Miho menyapa Lee Min-sung. "Hola, namai wa Miho des. Dalam raid ini saya akan ikut berpartisipasi. Maka dari itu mohon bantuannya, Min-sung-san." Dan sang aktor yang sok ganteng ini membalas, "Santai saja, gak usah terlalu formal begitu. Namaku Lee Min-sung, mohon kerjasamanya ya." Meski senyumnya mempesona, sosok Miho bergumam dalam hati, "Memang begitulah seharusnya dari seorang aktor. Kau pandai sekali menutupi wajah aslimu ya, opa." Pura-pura baik dan memamerkan senyuman palsu di depan semua orang, tapi sangat bertentangan dengan kepribadian aslimu. Cuy, menjijikkan. Kupastikan akan kurobek topengmu itu dan akan kuungkap semua yang kau sembunyikan di raid kali ini. Kendati demikian, aku tak bisa bertindak sembrono karena masih ada hunter mencurigakan yang lain, S-rank Park Do-jin. Jika dipikir lagi, kenapa ya dia pengen banget masuk guild Reaper sejak kebangkitannya? Mencurigakan. Tapi aku tak perlu terlalu khawatir karena apapun yang terjadi, Asosiasi Hunter akan selalu ada di belakangku. Di panel yang lain, setelah mengambil cangkul mereka masing-masing, saat ini para penambang telah bersiap memasuki dungeon. Nah, di antara para pekerja ini, ternyata ada MC kita yang ikutan juga loh bre.
Dan dengan begini para hunter ataupun tim penambang mereka bersama-sama memasuki dungeon tersebut.